that shit. Halo semuanya, akhirnya balik lagi sama gue Akbar. Dan sekarang gue ingin buat video tentang mereview kado-kado Natal yang dikasih tahun ini. Jadi kemarin gue itu sempat balik lagi pas liburan musim dingin atau liburan Natal atau liburan tahun baru, balik lagi kampung gue Wesel, kampung ya exchange atau ya gue sebutnya kampung gue sekarang, soalnya kayak alhamdulillah sesuai cita-cita gue sekarang bisa balik lagi ke Jerman untuk lanjut kuliah di sini. Tapi sekarang ya masih persiapan kuliah sih, namanya Studienkolleg seperti udah dijelaskan di video sebelumnya. Jujur pas balik kemarin tuh rasanya kayak mimpi banget. Yang mungkin nanti gue ngulangin lagi ngomong tentang hal ini setelah gue mereview semua kado yang ada di sini. Tapi kayak bener-bener itu mimpi banget rasanya. Maksudnya dulu gue sempat struggle bahasa atau kayak gimana, struggle semua karena gue pikirin stres untuk kuliah di sini. Jadi bukan semata-mata tujuan untuk exchange doang. Tahun lalu main kan gue punya cita-cita untuk kuliah di situ. Jadi kayak semua gue bawa tekanan. Alhamdulillah sekarang baik lagi. Jadi kayak nanti kita lanjutin lagi omongan tentang hal itu. Oke, jadi sekarang gue mau review kado-kado yang dikasih di Natal kemarin, seperti video di tahun lalu yang gue mereview kado-kado Natal. Oke, mulai dari yang pertama, ini dari Tante Anne yang dari Aachen. Pasti kalian ya, kalau yang nonton dari tahun lalu ingat harusnya. Oke, jadi dia tuh masih ini. Oh, sama Hanjelnya masih di sana. Wait. Ini. Ya. Jadi Tante Anne seperti biasa dia kasih kartu ucapan Für Akbar von Tante Anne. Dia tuh ngasih 2 kali. Dia tuh pas benar-benar pas Natal, sama dia tuh pas host mother gue ngirimin paket ke sini, dia ikut ngirimin juga. Jadi ini, ein besinnliche Weihnachtsfest wünsche dir lieber Akbar dan Hannah aus Aachen. Dia wunsch itu mendoakan gue untuk Natal yang seru atau yang meriah. Terus di sini dia ngasih coklat dari Aachen. Kayak tahun lalu juga ngasih, ya dia ngasih coklat dari Aachen. Dan ini dikasih handgel, mentang-mentang sekarang lagi pandemi. Dan terus dikasih koin-koin ini. Kalau kalian ingat tahun lalu gue dikasih koin juga, terus gue bilang kayak ini cuma dekorasi, dan ternyata oke, sekarang mungkin gue udah bisa lebih bagus lagi komunikasi dengan host family gue pas gue pulang kampung gitu. Maksudnya ngomong bahasa Jermannya udah lebih mending. Dan baru dikasih tahu bahwa ternyata ini tuh, coba kalian lihat sini tuh, ada tulisan 20 euro dan di sini 5 euro. Dan ternyata ini tuh uang asli, ini bisa dipakai di supermarket, dan ternyata ini tuh dari silver. Jadi kayak gue tanya kan, bisa nggak ya dipakai buat di supermarket? Terus mereka bilang ya bisa aja, tapi mungkin kasirnya aneh, kok lu pakai, ini harusnya disimpan buat invest atau gimana gitu. Silver gitu aja itu bisa dijual. Dia nanti tergantung. Kita lihat dulu nilai silvernya berapa. Kalau seandainya nilai silver lebih gede ya mending dijual dalam nilai silver. Kalau seandainya nilai silver lebih kecil daripada satuan uang di sini, ya baru ini kita pakai buat uang di sini gitu loh. Jadi sesuai kondisional. Jadi ternyata ini tuh asli, bukan cuma pajangan. Oh my god. Jadi kayak ya udah alhamdulillah dapat 4, 20 kali 4 80 sama 5 85 euro. Alhamdulillah. Lanjut sekarang dari host family gue. Jadi gini, kenapa tadi gue bilang host family gue ngirimin barang juga? Jadi dikiranya tuh gue nggak bisa pulang ke Wesel, nggak bisa jenguk mereka karena ya pandemi ini. Tiba-tiba alhamdulillahnya ternyata bisa, pemerintahnya masih belum terlalu ketat, sekarang udah ketat lagi gara-gara lockdownnya diperpanjang. Jadi kemarin gue masih bisa pulang, terus alhamdulillah ya udah pulang akhirnya. Jadi katanya nyokap gue, host mom gue, Akbar bawa semua aja kok gitu kado yang kita kasih. Ya udah makanya gue bawa pulang, kado-kadonya dia bawa pulang. Jadi kayak nih mereka ngasih apa aja nih, host family gue ngasih kartu ucapan Lieber Akbar von Anne, Erik, Tristan und Mam. Ich hoffe wir können uns bald wiedersehen. Nah, makanya di sini dibilangnya saya harap kita bisa ketemu lagi, karena beneran itu pas dia ngirim ini
pas dia ngirim paket yang ini dia tuh mereka nggak mikir kalau seandainya gue bisa pulang, ternyata bisa pulang. Jadi ya nggak apa, ini kartu ucapannya. Terus nah ini dapat kartu main, kalau disebut di sini tuh Franzosische Karte, jadi kartu Prancis tapi orang Jerman tuh banyak pakai kartu ini tuh. Jadi ini kartunya dari 7 cuma sampai as, jadi nggak ada 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini permainannya tuh ada beberapa macam yang berbeda, tapi bisa dimainin juga sih di kartu remi biasa, karena kan ini juga hitungannya sama aja kan, kartu remi juga ada dari 7 sampai as dong. Yang kedua permainan ini, jadi ini sama jaket tiktak tuh, tapi goalsnya itu 4 miring, 4 ke samping, 4 serong gitu. Nah tapi nanti kalau seandainya, jadi kan ya ada 2, terus nanti kalau seandainya jatuh, nah dia terus jatuh ke bawah gitu, jadi ngelos gitu, ngerti nggak? Jadi kita nggak bisa langsung di titik ini, nggak bisa langsung di titik ini kayak gitu, jadi melainkan ini langsung ngelos ke bawah gitu. Jadi suatu saat kalau gue buat vlog, insya Allah sambil main kayak gini, amin. Selanjutnya dikasih monopoli, Jerman, keren sih. Jadi kayak mungkin host family gue ngirimin berbagai macam permainan, karena ya masih itu kan lockdown, terus gue nggak bisa kemana-mana selama liburan musim liburan Natal. Maksudnya mereka mungkin mikirnya gue bakal bosan banget selama liburan, jadi mungkin dikasih permainan banyak gitu. Maksudnya benar-benar kadonya semuanya permainan. Oh sama, udah, ntar itu gue cerita lagi pas gue balik gue ngapain aja. Oke, dan selanjutnya gue dapet dari oma gue ini coklat oma, coklat Weihnachtsbärchen, coklat, terus sama ini kartu ucapan, Alles Gute und Gesundheit wünschen dir liebe Akbar, Opa und Oma aus Dortmund. Jadi kemarin gue jenguk mereka karena saya kayak lebaran gitu. Jadi beda karena pandemi. Jadi satu rumah tangga atau satu rumah nggak boleh lebih dari 6. Jadi kita nggak ngadain kayak video gue tahun lalu ngadain rame-rame di satu rumah, melainkan jengukin satu-satu. Nah jadi pas gue ke Dortmund, ke rumahnya kakek nenek gue, host kakek nenek gue, nah gue dikasih hadiah ini. Nah terus di dalam ini ya biasa budaya nenek di sini tuh biasanya ngasih uang ke cucunya. Jadi kemarin gue diselipin 20 euro di sini. Lumayan kan, 20 kali 16 berapa tuh? 320 ribu. Danke. Tapi sekarang 20 euro masih ada di dompet gitu, dijadiin penghalang. Ya, sama host family gue ngasih ini tuh. Lampu tidur tapi bisa dicas. Ini gue nyalain buat lighting. Udah, terus ini 2. Satu dapat dari host family gue dan satu dapat dari host brother gue yang study di Marburg. Udah deh. Udah, terus segitu aja. Nah udah. Jadi kadonya sekarang segitu aja kan. Oh ya, sama terakhir host uncle gue yang Dortmund, yang fans Dortmund, Ultras Dortmund, ngasih ini. Sama host tante gue ngasih masker. Oke, nah jadi benar-benar situasi Natal, perayaan Natalnya beda jauh banget sama tahun lalu. Kita nggak ngerayain Natal di rumah bareng, gue nggak ngerayain, oke nanti takutnya sensitif, tapi semoga semua ngerti lah, gue nggak ngerayain, melainkan ya silaturahmi, gue anggapnya silaturahmi aja. Tapi di momen hari perayaan mereka besarnya, gue ikut untuk mengambil momennya aja, ya semoga semua ngerti. Nah bener-bener beda banget mereka ngerayainnya tahun lalu sama tahun ini ya, karena pandemi mungkin semua orang juga ngerasa tahun ini susah. Jadi kita, yang gue bilang tadi, pas hari Natalnya cuma datang dari ibunya dari bokap gue, jadi kita ngerayain bareng-bareng, jadi pas berenam di rumah.
Terus besoknya baru gue ke Dortmund, ke kakek neneknya, ke bapak ibunya dari nyokap, terus sambil ke uncle karena mereka tinggal di Dortmund semua, jadi silaturahminya gitu, samperin. Ya beda sama tahun lalu, beda banget, tapi tetap seru sih, overall tetap seru karena ya tergantung kitanya aslinya kan. Ya gue sih lebih excitednya lagi karena gue nggak nyangka gitu gue bisa balik, dan kayak gimana ya, ngerasa mimpi banget nih lihat videonya. Di sini gue kayak ngerasa pas gue nyampe Wesel tuh gue kayak bingung gitu, gue ngerasa mimpi. Gue kasih cuplikan videonya. Gila kan, gue bingung banget gitu loh pas gue nyampe. Di situ gue juga meluk nyokap gue, terus kayak ya akhirnya bisa balik lagi, udah lama. Terus tapi kata nyokap gue bilang gini, nggak lama, cuma 9 bulan. Ya gue termasuk yang beruntung juga secepat ini bisa balik lagi ke sini, wujudin cita-cita bisa balik ke sini. Tapi situasi yang sama tapi berbeda tujuan. Bener, hati gue masih ngerasa gue ya Jerman masih sama-sama rumah gue, tempat gue nangis, tempat gue sedih, tempat gue senang. Tapi sekarang tujuan gue beda. Gue udah gak bisa santai-santai lagi lah di sini, udah dituntut dengan gue gagal atau berhasil, seperti itu sih. Ya, jadi tetap asli jujur makanya situasinya sama tapi mungkin tujuan yang beda. Nah, terus juga jujur kerasa kayak mimpi lagi pas gue masuk ke kamar. Nih lihat video lagi, kayak mimpi gitu loh. Gue pas nyampe di daerah-daerah kota gue gitu, pergi pas turun tadi nyampe di Wesel, gue kayak anjir, aneh banget cuy, bener-bener kayak mimpi gue. Kayak orang-orang gak sadar, tiba-tiba kayak lagi mimpi, gue kayak ngerasa. Nah sumpah di situ itu juga ada cuplikan gue mungkin ngomong sedikit karena gue bingung banget. Itu gue langsung buat video, gue bingung banget gitu loh. Kerasa kayak aneh banget, kayak gue duduk di kamar pertama kali nyampe, terus gue ngeliat kanan kiri kayak oke, gue balik lagi kesini gitu loh. Salut banget, aneh rasanya kayak ini mimpi nggak sih, maksudnya kayak dulu gue pernah di sini nih tapi kenapa sekarang gue kesini lagi gitu, rasanya kayak gitu. Benar deh. Oke, selanjutnya mungkin udah langsung lanjut ketemu temen dan kayak pas makan malam sama keluarga. Maksudnya pas makan malam tiba-tiba pas duduk lagi, oh iya anjir bisa baik lagi ya sekarang, kayak keren banget gitu. Maksudnya dulu gue juga pernah duduk tapi dulu mungkin bedanya gini, bedanya cuma sedikit. Gue pernah ngerasain hal yang sama tapi dulu mungkin gue cuma nggak ngerti gitu loh. Mereka ngomong kencang, gue maksudnya kencang speednya, gue nggak nangkap. Terus sekarang alhamdulillah kemarin pas mereka ngomong oke, gue bisa nangkap gitu. Mereka ngelawak, gue bisa ketawa. Dulu mereka ketawa, gue diam aja, orang gue ngerti apa-apa. Mungkin beda kecilnya itu aja. Terus udah pas ketemu teman-teman gue juga kayak kangen banget, pada meluk semua apalah, pada ganti profile picture WhatsApp-nya sama gue setelah foto bareng atau gimana. Itu gue senang banget, bener-bener sahabat-sahabat gue ngumpul lagi alhamdulillah. Terus mereka pada girang juga karena mengharapkan nanti kita bisa study di kota yang sama atau kayak gimana dengan jurusan yang sama. Itu seru banget nih, gue cuplikin gue kasih foto-foto sama teman-teman gue. Sumpah pokoknya itu momen seru-seru banget sama teman-teman. Bener ngerasanya kayak seru banget. Gue sekarang ngobrol udah bener-bener enak, lancar, ngerti. Ternyata bener-bener oke, bahasa itu penting banget loh. Dan di situ dan udah kan gue rangkup semua nih pengalaman gue. Kalau gue boleh ngomong ngasih pesan kesan ya, maksud gue bilang kayak gini. Dulu gue ngerasa gue mau nangis cuy, gue mau hancur, gue minta pulang dulu pas gue exchange. Selebay itu, tapi beneran gue minta pulang gitu karena gue ngerasa teman gue hilang, semua gue hilang, orang tua, teman deket, semua apa yang udah gue bangun di Indonesia selama 17 tahun tuh hilang semua. Kayak gue ngerasa lah, gue kayak bener-bener baru lahir. Itu rasa baru exchange tuh. Nah terus tapi di situ ya dikuatin sama teman-teman orang-orang terdekat gue, sama keluarga gue dikuatin dulu sampai akhirnya gue lanjut. Terus sekarang pas gue ngerasain kayak gini, gue jadi buat pelajaran buat diri gue sendiri gitu loh. Dan mungkin gue bisa bagiin kalian, benar-benar kayak segala situasi itu kalau belum bikin kalian mati atau bikin kalian benar-benar disuruh nyerah, itu benar-benar kalian berarti masih bisa loh. Mau sampai
bener-bener kalian jatuh bangkit apa ketonjok sampai bener-bener susah bangun, kalau masih bisa terusin tuh bener-bener masih bisa diterusin gitu loh. Sampai kalian bener-bener nggak bisa, bener-bener udah nggak bisa gerak, baru itu udah nggak bisa. Kalau seandainya sumpah, berarti semua segala situasi itu apa, kalian terjepit apapun situasi, nggak punya teman lah, nggak bisa ngomong sama sekali, ngerasa dunia tuh punya sendiri, masuk sekolah ngelihat teman-teman banyak tapi ngerasa kayak nggak ada satupun orang yang bisa nyambung sama lo, ngertiin lo, itu bener-bener ngaruh banget itu. Maksudnya kayak itu yang gue bilang tadi, semua tuh tetap bisa dijalan sampai bener-bener lo nggak bisa bergerak, sampai lo nggak bener-bener jiwa lo nggak bisa ngapa-ngapain, sampai lo terancam mati tuh baru bener-bener lo nggak bisa jalanin, sisanya bener-bener harus bisa. Itu sih yang gue pelajari. Maksudnya jadi mungkin kedepannya apa-apa jangan gue sedihin dan gue nangisin, jangan langsung gue nyerah, harus ingat-ingat pelajaran dulu gitu loh. Gue setiap ke sekolah rasanya mager banget kan gitu, gue setiap ke sekolah aduh sekolah lagi sampai sore, mana nggak ada yang bisa ngertiin gue di sekolah bener-bener pas di kelas bener-bener kayak cuma mau tidur doang. Itu bener-bener rasanya sakit banget sumpah. Maksudnya ngeliat teman-teman juga pas istirahat sering banget gue duduk sendiri di koridor, itu bener-bener lebih dari sering. Terus pernah juga pas istirahat gue mah duduk di depan kelas, gue sambil nangis gitu, gue sambil ngerasa temen gue siapa ya di sini, pernah juga gitu. Tapi di situ sekarang gue ngelihat sisi yang sekarang, maksud gue bener-bener semua perjuangan tuh pasti ada hadiahnya di akhir. Itu pesan gue ya. Jadi mungkin cukup sekian aja mungkin, karena sekarang video udah 15 atau 16 menit. Semoga ya kalian suka dengan video ini, dan gue berharap gue udah mulai aktif lagi di YouTube dengan cara mengupload sering video-video membagikan pengalaman tentang hidup di sini atau keunikan di Jerman atau kayak gimana ya, lanjutin lagi kayak apa yang dulu gue lakuin. Gue ngerasa gue pengen bagiin semua pengalaman gue yang bisa gue dapetin untuk teman-teman dan orang-orang terdekat gue. Oke, kalau kalian suka mohon di like, comment, dan subscribe. Dadah, ciao.